Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 123. Saya mengerti, Paman dan saya pribadi tidak menyalahkan pendirian Paman itu. Sebelum pergi, Kisarwaguna dan Ratna Manohara menjamu Bagus Sajiwo sebagai ucapan selamat berpisah. Mereka makan bersama dan Bagus Sajiwo melihat betapa wajah gadis itu agak muram dan ia yang biasanya memang sudah pendiam itu kini menjadi semakin pendiam. Hanya sinar matanya saja yang bagi Bagus Sajiwo penuh pernyataan yang menggantikan kata-kata tak terucapkan. Dia merasa dan tahu bahwa gadis itu memang mencintanya. Ketika Bagus Sajiwo meninggalkan perkampungan itu, Ratna Manohara mengantarnya sampai keluar dari perkampungan. Kisarwaguna sengaja tidak ikut mengantar sejauh itu, agaknya memang memberi kesempatan kepada putrinya untuk dapat bicara berdua dengan Bagus Sajiwo dalam kesempatan itu. Setelah agak jauh meninggalkan perkampungan baru perguruan Dria Pawitra, Bagus Sajiwo berhenti melangkah dan memandang Ratna Manohara yang tadi berjalan di sampingnya. "Nimas Ratna, kukira sudah cukup jauh engkau mengantarku. Kita berpisah di sini saja. Pulanglah dan aku akan melanjutkan perjalananku," katanya lembut. Dia melihat betapa wajah gadis itu cantik sekali. Kedua pipinya kemerahan, bibirnya membentuk senyum namun mengharukan karena mengandung kesedihan, sepasang matanya basah sehingga bola matanya tampak berkilauan. Suaranya terdengar menggetar lirih penuh perasaan. "Selamat jalan, Kakang Mas Bagus Sajiwo. Selama hidupku aku tidak akan melupakan budimu yang besar berlimpah kepadaku. Aku akan selalu berdoa semoga aku kelak mendapat kesempatan untuk membalas budimu itu." Bagus Sajiwo merasa terharu sekali. Dia dapat merasakan getaran kasih sayang dari gadis itu. Keharuan membuat dia menjulurkan kedua tangan dan memegang kedua tangan gadis itu. Jari-jari tangan mereka saling genggam. "Nimas Ratna Manohara, aku pun tidak akan melupakan kebaikanmu, kebaikan ayahmu. Aku akan selalu mengenangmu sebagai seorang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa, baik budi, dan sebagai seorang sahabat yang teramat baik. Nah, selamat tinggal dan semoga kita akan dapat saling berjumpa lagi, Nimas Ratna." Kini dua tetes air mata jatuh ke atas kedua pipi kemerahan itu. Bibir itu tersenyum manis. Ucapan Bagus Sajiwo itu seolah merupakan boreh, param yang menyejukkan hatinya. "Selamat jalan, Kakang Mas Bagus, dan selamat berjuang. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan berkatnya kepadamu." Mereka saling melepaskan tangan dan Bagus Sajiwo lalu menggunakan kepandaiannya untuk berlari cepat. Tubuhnya berkelebat seperti bayangan meninggalkan gadis yang masih berdiri di situ memandang ke arah dia pergi, sampai beberapa lama walaupun bayangan Bagus Sajiwo sudah tidak tampak lagi. "Ratna." Gadis itu terkejut, memutar tubuhnya dan melihat ayahnya berdiri di depannya, ia cepat menghapus beberapa butir air mata yang membasahi pipinya. "Ah, Kanjeng Rama. Kakang Mas Bagus telah pergi." Kisarwaguna tersenyum dan melangkah maju menghampiri putrinya. Diletakkannya kedua tangannya di atas pundak Ratna Manohara. "Ratna, engkau mencinta anak Mas Bagus Sajiwo, bukan?" Ratna Manohara menundukkan mukanya, tersenyum malu. Biarpun ia amat dekat dengan ayahnya dan agak manja kepada ayah yang menganggap tugas seorang ibu ini, namun ia malu untuk mengaku bahwa ia mencinta seorang pemuda. Akan tetapi, sikap menunduk dan tersenyum malu-malu ini sudah cukup bagi Kisarwaguna untuk mengetahui bahwa dugaannya sejak semula tidak keliru. "Jangan khawatir, anakku. Aku akan segera pergi mengunjungi Ki Tejo Manik di Dusun Bayaman lereng Gunung Kawi untuk membicarakan urusan perjodohanmu dengan anak Mas Bagus Sajiwo." "Jangan, Kanjeng Rama." Ratna Manohara memandang ayahnya dengan mata terbelalak. Kisarwaguna mengira bahwa putrinya merasa malu kalau ayahnya harus mengunjungi orang tua Bagus Sajiwo membicarakan perjodohan karena hal itu seolah-olah pihak wanita yang meminang pihak pria. Dia tersenyum gembira. "Tidak mengapa, anakku. Bahkan anak Mas Bagus Sajiwo sendiri yang mengusulkan kepadaku kalau ingin bicara soal perjodohan, harus berurusan dengan orang tuanya. Kalau engkau dan anak Mas Bagus Sajiwo sudah saling mencinta,
Aku yakin Ki Tejo Manik dan istrinya tidak akan keberatan dan akan menerima dengan gembira. Tidak, Kanjeng Rama, tidak. Jangan lakukan itu. Kata Ratna Manohara, menggeleng kepala kuat-kuat dan wajahnya berubah pucat. Engkau mengapa, Ratna? Ayahnya bertanya kaget dan memegang pundak anaknya. Mengapa aku tidak boleh melakukan hal yang baik itu? Melihat putrinya mulai menangis, dengan alis berkerut dan hati khawatir Ki Sarwaguna mendesaknya. Katakanlah, anakku, mengapa engkau menangis? Engkau selalu berterus terang kepada Ramamu, bukan? Katakanlah, kalau ada masalah, kita pecahkan bersama. Ada sebabnya, Kanjeng Rama. Apa sebabnya? Siapa yang menyebabkannya? Dia. Joko Darmono. Joko Darmono? Bocah kurang ajar yang hampir membunuh engkau dan anak Mas Bagus Sajiwo itu? Mengapa dia yang menyebabkannya? Apa yang dilakukannya? Katakan, apa dia mengancammu? Atau apa? Apa engkau jatuh cinta kepada pemuda jahat itu? Ratna Manohara menggeleng kepalanya kuat-kuat dan tangisnya semakin mengguguk. Ketika ayahnya merangkulnya, ia menyandarkan mukanya di dada ayahnya. Sudahlah, tenangkan hatimu, Ratna. Bukan di sini untuk membicarakannya. Mari kita pulang dan kita bicara dalam rumah. Akan tetapi hentikan tangismu dan keringkan air matamu agar jangan ada murid Dria Pawitra yang mengetahui bahwa engkau menangis. Ratna Manohara dihibur ayahnya dan akhirnya ia mampu menenangkan hatinya dan dituntun ayahnya yang menggandengnya pulang ke perkampungan. Setelah mereka memasuki rumah, mereka lalu duduk di ruangan dalam yang tertutup, duduk di atas kursi berhadapan. Wajah Ratna Manohara masih pucat. Ia tidak ingin ayahnya membicarakan perjodohan antara ia dan Bagus Sajiwo. Hal ini akan membawa akibat berlarut-larut. Niken Darmini pasti akan merasa sakit hati dan gadis yang berhati keras itu tentu akan selalu memusuhi ia dan Bagus Sajiwo, dan hidupnya tidak akan tentram lagi. Ia tidak mau mencapai kehidupan bahagia di atas penderitaan orang lain, apalagi orang lain itu Niken Darmini, seorang sahabat baiknya. Akan tetapi, ayahnya tentu tidak akan mau membatalkan niatnya menjodohkan ia dengan Bagus Sajiwo kalau ia tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolaknya. Dan satu-satunya alasan adalah membuka rahasia Niken Darmini yang menyamar menjadi Joko Darmono. Nah, ceritakanlah, Ratna. Ada apa dengan Joko Darmono dan mengapa dia membuat engkau tidak ingin aku membicarakan perjodohanmu dengan anak Mas Bagus Sajiwo? Karena ia amat mencintai Kakang Mas Bagus sejak lama sebelum mereka datang ke sini dan ia berkata akan membunuh gadis yang berani merebut Kakang Mas Bagus Sajiwo darinya. Gila! Bagaimana mungkin pria sama pria? Bukan, Kanjeng Rama, Joko Darmono bukan seorang laki-laki, melainkan seorang gadis cantik dan sakti bernama Niken Darmini yang menyamar sebagai seorang pria. Ia murid tunggal mendiang Nini Kunti Garba. Ki Sarwaguna terbelalak dan sejenak dia terdiam, tak mampu bicara. Kemudian dia menghela napas berulang-ulang. Dan kukira tadinya. Kukira engkau tertarik kepada Joko Darmono dan di antara kalian ada hubungan cinta. Demikian pula Kakang Mas Bagus Sajiwo. Dia tidak tahu bahwa sahabatnya itu seorang wanita. Dia mengira bahwa Joko Darmono mencintaku sehingga ketika Joko Darmono menyerang saya dan Kakang Mas Bagus, dia mengira bahwa Joko cemburu. Memang ia cemburu, akan tetapi Niken Darmini yang cemburu, mengira saya merebut Kakang Mas Bagus darinya, bukan Joko Darmono yang cemburu seperti yang dikira Kakang Mas Bagus. Wah! Dan aku mati-matian berusaha agar engkau tidak mencinta Joko Darmono, melainkan mencinta Bagus Sajiwo. Duh Gusti, apa yang telah aku lakukan? Ratna Manohara cepat mengangkat mukanya dan menatap wajah ayahnya dengan penuh selidik. Apa yang Paduka lakukan, Kanjeng Rama? Aku telah membuat Niken Darmini menjadi hancur hatinya, bahkan membencimu, membenci anak Mas Bagus Sajiwo. Mengapa begini jadinya? Orang tua itu seolah bicara kepada diri sendiri, wajahnya membayangkan penyesalan mendalam. Katakanlah, apa yang telah Kanjeng Rama lakukan? Tentu ada hubungannya dengan peristiwa penculikan diri saya. Saya sudah merasakan ketidakwajaran dalam peristiwa itu. Dua orang penculik itu tidak mengganggu saya, tidak mau memperlihatkan muka, dan ternyata yang dikatakan bahwa mereka mempunyai banyak teman pun tidak pernah muncul. Mereka meninggalkan saya begitu saja.
Dan penculikan itu sendiri, kalau tidak dibantu orang dalam, bagaimana mungkin dapat mereka lakukan?